Bagaimana cara melakukan visualisasi yang benar? Apakah bisa dengan ucapan dan tulisan? Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber kita. So, untuk kamu yang mungkin juga memiliki pertanyaan yang sama, stay tune di video hari ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Mega TV channel. Saya dengan Angelica. Misi dari channel kita adalah to bring inspiration, healing, and transformations in your life to help you master your life di bidang keuangan, relationship, dan juga mental health and spiritual. So, consider to subscribe ya guys. Dukungan kalian ini sangat-sangat kami hargai sekali, apalagi komen-komennya juga, like and share-nya. Oke, hari ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu subscriber kita. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita ada naikin satu video tentang, sebentar ya, tak bacain. 3 rahasia melatih pikiran bawah sadar agar berikan hasil sesuai keinginan. Atau ini tentang LOA, kita lagi ngebahas tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik ini. Di situ saya ngebahas kalau 3 teknik ini adalah afirmasi, visualisasi, dan meditasi. Nah, pertanyaan yang masuk ke kita. Apakah visualisasi ini bisa dilakukan dengan cara ucapan dan tulisan? Thank you ya untuk Suyono Dwi Laksono nih yang nanya. Oke, kalau visualisasi itu adalah penggambaran. Jadi namanya juga visual, ya visual. Jadi penggambaran terhadap kehidupan apa yang kita inginkan ya di masa depan. Itu adalah inti dari visualisasi. Tetapi memang harus diakui nggak semua orang yang sangat visual. Sangat visual artinya dia bisa mudah menggambarkan apa yang dia inginkan. Mungkin nggak semua orang seperti itu ya. Saya mendapatkan bahwa banyak orang yang menemui kesulitan, apalagi kalau baru pertama kali mempraktekkan hal ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngebahas lebih lanjut, sebenarnya tuh visualisasi itu kita udah sering banget kok ngalamin. Misalnya nih ya, yang paling gampang aja, kalau kamu nonton sesuatu gitu, nonton film, terus pernah nggak kamu film itu sampai kebayang-bayang, ya kan? Kamu bisa saya nonton, kamu masih kebayang-bayang, ya kan? Misalnya nih scene tentang sinetron lah, tentang sinetron percintaan, kamu masih bisa nggak ngebayangin? Nah, kalau kamu masih bisa ngebayangin hal itu, itulah yang disebut visualisasi. Mungkin orang mikirnya itu bukan aneh-aneh, mikirnya visualisasi itu kayak apa sih, susah banget. Nah, di sini saya kasih tips. Visualisasi di dalam hal ini untuk LOA, itu kita kalau memang kita susah, ya kita susah ngegambarin, yang pertama-tama itu kamu tetapkan dulu tujuan kamu itu seperti apa. Jadi, kamu tulis tujuan kamu seperti apa, dan lalu kamu bayangkan itu dengan melibatkan 5 panca indera. Kalau memang kamu susah menggambarkan dengan istilah kata penggambaran, nah ini yang bisa kamu lakukan untuk membantu. Halo teman-teman, kita akan mengadakan webinar gratis dimulai di bulan September ini. Tema pertama yang akan kita usung adalah bagaimana meng-hijack pikiran kamu untuk membantu mencapai impian. Salah satunya akan dibahas di sini adalah gimana hacking pikiran kita untuk mengatasi pesimistis, negative thinking, dan yang excitednya juga gimana sih caranya bikin rumusan keinginan efektif. Nah, di sini kita bukan cuma belajar, tapi kita akan langsung praktek bareng ya guys. Teknik hacking ini juga nggak sembarangan loh, karena diajarkan dalam kurikulum LOA yang dirancang oleh Joe Vitale, tokoh LOA dunia yang muncul di dalam movie The Secret. Penasaran? Cek info dan jadwalnya dengan tim kita ya guys. WA ke nomor ini. Sekali lagi, webinar ini gratis. Hanya untuk kalian, teman-temanku terkasih di Teta Mega TV. Misalnya, what does it smell? Jadi panca indera kita tuh apa aja sih? Penglihatan ya. Visualisasi ini lebih kepada penglihatan ya. Apa yang kita lihat. Jadi seolah-olah kita membuat film cerita kehidupan kita yang kita inginkan. Jadi dengan penglihatan. Lalu dengan pendengaran, apa yang ingin kamu dengar. Misalnya, kamu visualisasikan kalau kamu mendapatkan misalnya lotre. Nah, kamu visualisasikan mendengar berita itu. Misalnya, selamat ya kamu menang lotre, misalnya seperti itu ya. Atau selamat kamu dapat apa yang kamu inginkan. Jadi penglihatan, pendengaran, penciuman. Nah, penciuman ini misalnya nih, kamu lagi ngebayangin kepingin liburan di mana? Misal liburan di pantai. Nah, ingat-ingat kalau kamu pernah ke pantai, hopefully kamu pernah ke pantai ya. Walaupun mungkin bukan di pantai yang tempat yang kamu inginkan. Misal kamu kepengen di Hawaii, mungkin belum tentu pernah ke Hawaii. Tetapi pernah dong cium bau-bau pantai.
Bayangin, oke, penciuman itu baunya seperti apa? Nah, kalau penciuman ini kamu ngebayangin tuh, inget kalau dulu tuh masakan mama atau masakan nenek gitu, masakan bunda tuh nenek tuh kayak apa? Kan kadang-kadang penciuman itu bisa memunculkan memori kita ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu munculin seperti itu. Oke, kira-kira baunya pantai tuh kayak apa sih gitu ya. Nah, terus misalnya nih ngedenger deru ombak di pantai tuh kayak apa? Nah, itu kan tadi pendengaran ya. Lalu juga peraba. Jadi apa yang kamu rasakan? Misalnya kalau kamu rasakan desiran angin ya, seperti itu. Jadi ketika kamu memvisualisasikan atau membayangkan, entah di dalam meditasi atau di dalam visualisasi itu sendiri, kamu ngebayangin hal ini. Dan yang satu lagi, makanan seperti apa? Cicip ya, jadi perasa. Jadi nggak harus 5-5-nya dipakai, tetapi setidaknya ini adalah tools yang bisa kamu pakai. Tools yang sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi visualisasi itu tidak hanya dengan penggambaran, dengan apa yang kita lihat, tonton video. Kalau video kita lihat apa sih? Yang kita yang aktif kalau kita nonton film itu apa? Penglihatan dan pendengaran. Ya coba dipakai itu. Dan kita tambah dengan penciuman. Nah, kalau kamu kepingin punya mobil baru, nah inget bau mobil baru itu kayak apa? Kalau kamu belum tahu bau mobil baru yang kamu inginkan itu seperti apa, coba jalan-jalan ke showroom ya, test drive. Atau cuma buka-buka terus kamu duduk-duduk, ngerasain tuh bau mobil baru. Ingat. Nah, pakai itu sebagai istilah kata anchor, kalau kita bilang tuh anchor jangkar gitu ya, untuk melakukan visualisasi kamu. Kamu bisa tahu lebih banyak lagi tentang hal ini. Jadi saya membuat workbook tentang bagaimana melakukan visualisasi ya. Jadi step by stepnya ya, itu jadi bagaimana kita mulai menetapkan impian kita, langkah-langkah yang kita harus lakukan, dan kamu bisa ketemu linknya di deskripsi di bawah ini. So kamu cek di situ ya guys. Download aja, itu gratis dan kamu bisa langsung praktekin. Buat kamu yang baru nonton video ini, kamu bisa cek video sebelumnya, 3 rahasia melatih pikiran bawah sadar. Dan guys, kalau kamu ada pertanyaan, silakan banget kamu boleh tanya kita di komen di bawah ini ya. Jadi kamu boleh komen, boleh nggak setuju juga boleh, nanya juga boleh, atau kamu juga bisa WA ke kita, WA di nomor ini ya guys. And also, kita ada beberapa video-video yang rekomendasi kalau kamu kepingin tahu lebih banyak di topik Law of Attraction ini sendiri, money mindset maupun manajemen keuangan. Cek di link deskripsi di bawah ini, ada beberapa video yang kita saranin di situ, oke? And also, jangan lupa untuk gabung di follow kita di IG, Instagram, atau Facebook juga untuk info-info kalau kita ngadain seminar atau workshop. Atau langsung WA kita juga boleh guys kalau ingin tahu, ini kapan sih ada info-info workshop atau seminar kita selanjutnya. Oke? Saya dengan Angelika Real Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to check our other video. Linknya di bawah ya guys. Oke? Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.